Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulikar Atari Kautsar. Saya mahasiswa di 3 OSI. Nah, ini saya akan menerangkan tentang apa yang disebut server. Server dalam bahasa Inggris dari kata serve, berasal dari yang artinya melayani, meladeni, menghidangkan, dan menyajikan. Server ini memiliki banyak pengertian. Sebenarnya server ini adalah sebuah logik komputer atau sistem komputer yang melayani, bertugas memberi permintaan pada user pada komputer lain. Server yang sering kita jumpai dalam dunia internet adalah web server. Server juga dibagi. Server memiliki beberapa bagian. Contohnya file server, print server, aplikasi server, mail server, terminal server, remote access server, domain control server, DNS server, WINS server, DHCP server, dan media streaming server, dan masih banyak lainnya, berbagai macam file server. Server ini merupakan sebuah contoh ataupun logik sebuah perangkat yang memberikan suatu informasi mulai dari awal hingga akhir. Untuk yang kedua, saya akan menerangkan tentang web server. Pada penjelasan yang pertama saya, ini berkelanjutan tentang penjelasan saya. Web server, saya akan memperjelas tentang apa yang dimaksud web server. Web server adalah suatu jaringan web ataupun perangkat lunak server yang berfungsi menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien yang mengirimkan kembali hasilnya dalam bentuk halaman web yang umumnya memberikan kode-kode hypertext protocol yang merupakan sebuah bahasa scripting yang terpasang pada HTML ditambah berbagai fungsi PHP yang spesifik. Tujuan utama penggunaan bahasa ini adalah untuk merancang sebuah web sedetail mungkin. Pengguna biasanya melalui aplikasi web browser untuk meminta layanan berkas ataupun halaman web pada web server. Kemudian server memberikan sebuah layanan khusus dan merespon balik permintaan dari user tersebut. Yang berikutnya adalah OS, Operation System. Operation System ini digunakan pada umumnya adalah sebuah perintah logik pada awalnya untuk mempermudah menggunakan GUI atau command prompt. Sebagian besar command prompt yang dimiliki Windows banyak disembunyikan maupun berbeda dengan Linux. Linux dikenal juga dengan open source. Kita bisa mendapatkan berbagai macam source Linux dengan sangat mudah. Sistem operasi ini berfungsi sebagai penghubung antara lapisan hardware dan lapisan software. Selain itu, sistem operasi juga melakukan sebuah perintah-perintah yang penting dalam komputer, menjamin aplikasi yang berbeda, fungsi yang dapat berjalan lancar bersamaan tanpa hambatan. Sistem operasi komputer menjamin aplikasi perangkat lunak lainnya sebagai memori melakukan input-output terhadap perangkat yang lain. Untuk artikel yang ketiga, artikel tentang metadata. Pada kali ini saya akan menerangkan apa itu metadata. Metadata adalah data untuk data tentang data atau informasi untuk informasi yang mengandung informasi mengenai isi dari sesuatu yang dipakai untuk kepentingan manajemen data dalam sebuah basis data atau yang sering disebut database. Metadata sering digunakan dalam hal forensik untuk mencapai kelembagaan suatu informasi penting. Metadata sering digunakan untuk forensik karena metadata
mampu mencari sebuah informasi sekecil apapun mengenai data ataupun keamanan pengguna. Metadata bisa ditemukan menggunakan metadata memiliki berbagai kegunaan. Pertama, identifikasi sumber awal. Identifikasi sumber awal itu file tersebut mampu diidentifikasi menggunakan metadata hingga sedetail apapun. Yang kedua, mengelompokkan file. Metadata mampu mengelompokkan file menggunakan format-format yang sudah dipasang pada file tersebut. Yang ketiga, membedakan sumber yang tak memiliki kesamaan. Dari perkataan yang pertama tadi, pengumpulan file yang memiliki format sama mampu diurutkan hingga sedetail mungkin dan dibedakan menurut tanggal, waktu, tempat modifikasi file tersebut. Terus yang keempat, membedakan file yang memiliki sumber sama mampu dibedakan di tempat pemodifikasian file tersebut.